Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Catur Sawistri Rangkuti, mahasiswa MBA kelas profesional 5. Saat ini saya ingin mempresentasikan apa yang sudah saya pelajari dari mata kuliah Big Data di semester ini dengan mengambil judul Understanding Big Data in Business Strategy, Decision Making, and Driven Business Transformation. Adapun latar belakangnya yaitu lingkungan bisnis yang semakin kompleks, dinamis, dan penuh ketidakpastian menuntut organisasi untuk mengambil keputusan yang secara cepat dan akurat. Dalam kondisi ini, pengambilan keputusan yang hanya mengandalkan intuisi dan pengalaman semata tidak lagi memadai karena berisiko bias dan kurang responsif terhadap perubahan. Data kemudian berkembang menjadi sumber keunggulan kompetitif yang strategis, di mana Big Data memungkinkan organisasi menghasilkan insight berbasis fakta dan prediksi untuk mendukung keputusan yang lebih berkualitas. Berbagai jurnal penelitian tentang Big Data menegaskan bahwa pemanfaatan data tidak hanya meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, tetapi juga menjadi pendorong utama transformasi bisnis yang berkelanjutan di era digital saat ini. Dari latar belakang ini ada 4 poin penting yang menjadi latar belakang, yaitu lingkungan bisnis semakin kompleks, keputusan yang tidak cukup berbasis pada intuisi atau pengalaman semata, data menjadi sumber keunggulan kompetitif, dan data menjadi salah satu pendorong transformasi bisnis. Seperti kita ketahui bahwa Big Data bukan hanya bercerita tentang sekedar sistem atau tools yang canggih, atau bukan juga proyek IT. Big Data itu merupakan pendekatan manajerial, pendukung pengambilan keputusan, dan enabler transformasi bisnis. Kita ketahui ada beberapa perusahaan yang memiliki tools atau sistem yang canggih dan hebat, tapi juga tidak bisa dikatakan, tidak otomatis bisa dikatakan sebagai memiliki big data karena tidak mendukung pada ketiga hal yang pendekatan manajerial, pendukung pengambilan keputusan, dan enabler transformasi bisnis. Kemudian kita masuk pada perjalanan nilai Big Data. Pada awalnya Big Data itu baru sebatas bisnis monitoring, di mana pada tahap ini organisasi menggunakan data untuk memantau dan mengendalikan kinerja bisnis. Karakteristiknya berupa data historik yang terstruktur, laporan rutin dan dashboard, kemudian penggunaan KPI untuk kontrol kinerja. Bersifat reaktif, belum mendukung pada pengambilan keputusan yang strategis. Fase berikutnya, nilai Big Data berkembang menjadi business insight, di mana organisasi mulai menggunakan data untuk memahami penyebab dan pola di balik kinerja bisnis. Karakternya analisis eksploratif dan diagnostik. Sudah mulai ada proses analisa yang eksploratif dan mendiagnosa pola. Data lebih detail dan beragam, mulai menggunakan analitik prediktif dan mengurangi asumsi. Sudah mulai ada aktivitas memprediksikan. Insight belum otomatis menjadi keputusan, masih fokus pada pemahaman bukan aksi. Di sini insight-nya belum otomatis ya, baru semacam keputusan. Kemudian bisnis optimalisasi. Optimalisasi bisnis ya. Ketika pada fase ini yaitu ketika data digunakan untuk mengoptimalkan keputusan dan proses bisnis. Karakternya analitik perspektif, kemudian sudah dalam bentuk rekomendasi, ada skornya, kemudian aturan berbasis data. Karakter lainnya adalah integrasi analitik ke proses operasional. Pada fase ini, perbaikan kinerja sudah mulai terlihat dan terukur. Pada fase berikutnya adalah data monetization, yaitu ketika organisasi menghasilkan nilai ekonomi langsung dari data dan analitik yang dilakukan. Karakternya produk dan layanan berbasis insight, rekomendasi yang meningkatkan pendapatan, kemudian personalisasi dan penawaran yang bernilai tambah. Pada fase ini data tidak hanya mendukung bisnis tapi juga menghasilkan uang atau menghasilkan revenue baru. Pada nilai yang berikutnya, fase berikutnya adalah fase berikut adalah nilai terbesar dari
pada tahap big data ya, bisnis metamorfosis, yaitu di mana ini merupakan tahap tertinggi. Big data digunakan untuk mengubah model bisnis inti dari organisasi, di mana produk diubah menjadi outcome, kemudian transaksi berubah menjadi relationship, kemudian aset bergeser menjadi layanan. Kemudian apa sih manfaat dari adanya big data di sebuah organisasi atau perusahaan? Yang pertama adalah keputusan lebih cepat dan akurat, data real time, dan analitik prediktif. Keputusan berbasis fakta mengurangi bias atau intuisi, sehingga keputusan diambil lebih akurat. Kemudian peningkatan efisiensi operasional. Big data bisa mengidentifikasi bottleneck, pemborosan biaya, ketidakefisienan operasional, sehingga kita dapat memperbaiki secara tepat dan akurat sesuai dengan sasarannya. Kemudian manajemen risiko yang lebih proaktif. Analisis data memungkinkan deteksi dini sehingga kita bisa mengantisipasi potensi risiko operasional, finansial maupun kepatuhan sebelum berdampak lebih besar lagi. Yang keempat, personalisasi produk dan layanan. Dengan memiliki pemahaman mendalam terhadap perilaku dan preferensi pelanggan, tentunya ini akan meningkatkan relevansi layanan serta loyalitas pelanggan. Yang kelima, inovasi yang lebih terarah dan berkelanjutan. Pengembangan produk dan model bisnis didasarkan pada insight yang lebih nyata, lebih real, bukan pada spekulasi atau trial dan error semata. Yang terakhir adalah keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Organisasi menjadi lebih adaptif, responsif terhadap perubahan pasar, dan sehingga nanti kedepannya akan sulit untuk ditiru oleh pesaing. Namun demikian, tentu ada tantangan yang perlu dihadapi dalam implementasi big data. Yang pertama adalah budaya organisasi. Budaya organisasi ini sangat menentukan apakah data benar-benar digunakan atau hanya sebagai formalitas, hanya sekedar dikoleksi, tapi tidak dimanfaatkan, tidak diolah sedemikian rupa untuk mendorong pada nilai perusahaan. Yang kedua, mindset manajemen. Pergeseran mindset manajemen adalah hal yang lebih penting dari sekedar peningkatan kemampuan teknik staf. Pada saat kemampuan teknik staf meningkat, namun mindset pemimpin tidak bergeser dari fase sekedar monitoring, maka big data tidak akan berkembang kepada fase yang lebih matang. Kemudian yang ketiga, struktur dan governance. Tanpa struktur dan tata kelola yang jelas, maka big data itu seperti tidak bertuan. Sehingga kalau tidak bertuan, maka dia pun tidak akan memiliki arah yang jelas dan tidak memiliki tujuan yang pasti gitu. Yang keempat, membutuhkan kepemimpinan. Kematangan big data akan sangat ditentukan oleh kematangan dari kepemimpinan organisasi. Sematang apa pemimpin tersebut merencanakan, kemudian mengimplementasikan sampai pada fase yang dituju. Kegagalan implementasi big data lebih sering disebabkan oleh organisasi dan manusia, bukan karena teknologi. Nah, dalam hal implementasi big data yang tadi disampaikan bahwa penting adanya peran kepemimpinan. Hal ini ditegaskan mengapa peran kepemimpinan penting, karena penetapan visi dari harus ada penetapan pada visi big data. Untuk apa data digunakan dan nilai apa yang ingin diciptakan oleh seorang pemimpin dari big data tersebut. Kemudian yang kedua, pemodelan pengambilan keputusan berbasis data. Leader harus menentukan bagaimana data yang akan dipakai
dalam pengambilan keputusan. Jadi bukan sekedar membaca laporan, kemudian mengintegrasikan analitik ke dalam strategi. Data bukan sekedar pelengkap strategi, tapi bagaimana data itu merupakan bagian dari proses strategi itu sendiri. Nah, untuk membangun sebuah big data, kita perlu berpikir seperti halnya data scientist, sebagai seorang data scientist, di mana kita memulainya dengan kita memulai dengan keputusan, bukan memulai dengan data. Maksudnya adalah keputusan apa yang ingin kita ambil, keputusan apa yang ingin kita capai, seperti apa kualitas yang ingin kita penuhi. Dengan berangkat dari tujuan, maka kita bisa menarik mundur data-data apa saja yang kita butuhkan sehingga akan lebih efisien dan tajam. Kemudian memulai dengan pertanyaan yang benar, pertanyaan yang tepat. Pertanyaan yang tepat akan memberikan insight atau feedback yang tepat. Feedback dan insight yang tepat akan menghasilkan keputusan yang tepat pula. Yang kemudian adalah fokus kepada hal-hal yang bisa variabel-variabel yang bisa diprediksi. Variabel yang bisa diprediksi itu kita akan bisa mendahului hasilnya, sehingga kita bisa mencegah masalah sebelum terlihat. Misalnya pada saat kita melihat cash flow, kita tahu, kita bisa memprediksi apakah cash flow itu akan sustain atau tidak. Dengan melihat account receivable, kita akan tahu apakah account receivable itu kemudian akan menimbulkan masalah kepada cash flow kita. Seperti itu. Kemudian big data dan competitive advantage. Bagaimana big data ini bisa menjadi sebuah keunggulan kompetitif. Pertama adalah advantage faster decision. Big data ini bisa menjadi keunggulan karena kita bisa mengambil keputusan lebih cepat. Pengambilan keputusan yang lebih cepat tentunya akan meningkatkan keyakinan yang lebih tinggi. Kemudian keputusan itu bukan sekedar keputusan yang diambil berdasarkan intuisi, tetapi juga real time dan sesuai dengan data yang ada. Kemudian better personalization. Dengan big data, keunggulan kompetitif kita akan lebih meningkat dalam memahami perilaku konsumen, lebih spesifik dan bukan sekedar menghitung rata-rata, memberikan solusi yang tepat ke konsumen, kemudian menciptakan pengalaman yang lebih relevan dan bernilai. Yang ketiga adalah sustain innovation. Inovasi yang dilakukan akan menjadi lebih terarah, lebih cepat, dan berkelanjutan. Nah, beberapa perusahaan yang berhasil memanfaatkan big data antara lain Gojek, BCA, dan Telkom Indonesia. Gojek memanfaatkan big data dalam mengelola demand forecasting, kemudian driver customer matching, kemudian dynamic incentive, sehingga memberi dampak yang signifikan terhadap bisnisnya, yaitu efisiensi platform, customer experience yang tinggi, dan ekosistem layanan yang terintegrasi. Pada saat ini, pengembangan dari big data di Gojek memasuki pada tahap optimization menuju pada monetization. Kemudian BCA memanfaatkan big data pada aspek credit scoring, fraud detection, personalized banking offers. Adapun dampak terhadap bisnisnya yaitu resiko kredit menurun. Kemudian customer satisfaction meningkat, efisiensi kepada proses aspek operasional. Adapun tahap pengembangannya yaitu pada tahap insight menuju optimization. Kemudian Telkom Indonesia memanfaatkan big data pada network optimization, customer churn prediction, kemudian data monetization yang berdampak pada bisnisnya itu efisien jaringan, revenue baru, dan data service.
dari 3 perusahaan ini mungkin bisa dikatakan Telkom mencapai fase yang lebih matang dari kedua sebelumnya, yaitu sudah sampai kepada tahap monetization, sehingga masih satu tahap lagi kepada tahap yang tertinggi, yaitu transformation ya, metamorfosis bisnis. Kemudian dari semua itu maka bisa kita simpulkan bahwa Big Data bukan tujuan akhir dari organisasi, melainkan sarana strategis. Nilai Big Data tidak terletak pada volume data atau kecanggihan teknologi, tetapi pada bagaimana data diterjemahkan menjadi satu keputusan yang lebih baik, mengurangi bias, meningkatkan objektivitas keputusan lebih cepat, dan lebih tepat karena berbasis pada fakta dan prediksi. Yang kedua, aksi menjadi lebih tepat, memungkinkan organisasi bertindak pada waktu yang tepat, pada sasaran yang tepat, serta mengelola risiko secara proaktif. Yang terakhir, transformasi bisnis, integrasi data ke strategi, budaya mendorong inovasi berkelanjutan, personalisasi layanan, dan keunggulan bersaing jangka panjang. Demikian yang bisa disampaikan kesimpulan keseluruhan dari yang saya pahami dari mata kuliah Big Data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.